Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kembali lagi bersama saya Yusafri. Tentu masih perbincangan seputar kajian-kajian tentang hukum. Pada sesi kali ini, saudara-saudara sekalian, saya akan cerita atau melanjutkan cerita saya tentang hak kekayaan intelektual. Nah, salah satu yang paling banyak diperbincangkan ketika memperbincangkan hak kekayaan intelektual adalah hak cipta. Nah, pada bagian kali ini saya akan cerita dua hal tentang hak cipta. Yang pertama, prinsip dasar hak cipta. Yang kedua, ruang lingkup perlindungan hak cipta. Saudara-saudara sekalian, kalau kita cerita tentang prinsip dasar hak cipta, maka kita harus paham sejarah perlindungan hak cipta sebenarnya. Nah, kalau kita coba telaah secara historis atau sejarah, maka perlindungan hak cipta atau istilah hak cipta atau yang disebut sebagai copyright yang kemudian didefinisikan sebagai right to copy itu pertama kali ditemukan di Inggris pada abad ke-16. Nah, copyright dimaksudkan sebagai hak yang diberikan oleh kerajaan Inggris pada waktu itu kepada percetakan setelah mendapatkan izin dari pengarang untuk menggandakan atau memperbanyak buku-bukunya. Nah, kira-kira begitulah gambaran hak cipta atau right to copy yang ada pada waktu itu. Tentu memang kalau kita lihat sangat sederhana karena memang pada waktu itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan hak cipta tentu tidak semaju sekarang ini. Tapi kalau kita lihat secara sejarah, yang namanya hak cipta itu sudah ada sejak abad ke-16. Nah, kalau kita telaah pengaturan hak cipta di Indonesia pun sebenarnya sudah ada banyak aturan-aturan hukum yang ada sebelumnya. Misalnya ada aturan hukum peninggalan Belanda pada tahun 1912 yang kemudian berdasarkan asas konkordansi setelah Indonesia merdeka. Aturan hukum ini kemudian tetap diberlakukan sampai kemudian pada tahun 1982 kemudian diundangkan Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian setelah itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Setelah itu kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97. Kemudian yang terbaru yaitu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Kemudian terakhir kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, saudara-saudara sekalian, perkembangan pengaturan hak cipta di Indonesia ini sebenarnya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pengaturan hak cipta. Yang kedua, perkembangan pengaturan ini senantiasa sebenarnya menyesuaikan dengan konvensi-konvensi internasional berkaitan dengan hak cipta. Nah, itu tadi saudara-saudara sekalian sejarah tentang hak cipta. Jadi yang saya mau katakan adalah bahwa kita punya sejarah panjang pengaturan hak cipta di Indonesia. Jadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu bukan aturan yang ujuk-ujuk timbul saat ini. Ada proses panjang di belakangnya. Nah, itu tadi sejarah perkembangan hak cipta atau perlindungan hak cipta. Nah, kalau kita bicara prinsip-prinsip dasar hak cipta, yang pertama kita harus pahami adalah bahwa perlindungan hak cipta itu bersifat otomatis. Nah, maksud dari bersifat otomatis adalah bahwa hak cipta itu tunduk pada stelsel deklaratif. Sehingga sebenarnya lahirnya hak atas suatu ciptaan atau perlindungan bukanlah pada saat pendaftaran, tetapi justru pada saat pertama kali diumumkan. Ini yang membedakan hak cipta dengan hak kekayaan intelektual yang lain. Kalau hak kekayaan intelektual yang lain itu tunduk pada stelsel
konstitutif, artinya dia harus didaftarkan dulu untuk dilindungi. Sedangkan hak cipta tidak demikian. Sepanjang sudah diumumkan, maka pada saat itu sebenarnya dia telah dilindungi oleh aturan hukum. Yang kedua yang harus kita pahami dari prinsip dasar hak cipta yaitu hak eksklusif yang kemudian dibagi menjadi dua, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu, saudara-saudara sekalian, adalah hak yang melekat kepada pencipta secara abadi sebenarnya. Baik itu tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya dalam ciptaannya, atau menggunakan nama asli atau nama samaran. Kemudian hak moral juga itu berkaitan dengan hak untuk mengubah ciptaan, mengubah judul atau anak judul, kemudian mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan. Itu adalah hak moral, dan hak moral ini sifatnya abadi. Sedangkan hak ekonomi, saudara-saudara sekalian, adalah hak yang sebenarnya sifatnya komersil. Hak yang sifatnya komersil ini kemudian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu hak untuk menerbitkan ciptaan, menggandakan ciptaan, menerjemahkan ciptaan, kemudian mengadaptasikan ciptaan, entah itu dari novel ke film, kemudian mendistribusikan ciptaan, mempertunjukkan ciptaan, kemudian mengumumkan ciptaan, mengkomunikasikan ciptaan, dan menyewakan ciptaan. Nah, inilah bagian dari hak ekonomi dari ciptaan. Yang harus saya pertegas adalah ketika kita bicara hak ekonomi, maka di sana bicara komersialisasi. Di sanalah kemudian lahir yang namanya royalti. Prinsip dasar yang ketiga yang harus Anda pahami, saudara-saudara sekalian, ketika membicarakan hak cipta, yaitu ada istilah pencipta, ada istilah pemegang hak cipta. Pencipta yaitu hak yang melekatnya adalah hak moral yang sifatnya sebenarnya abadi, dan hak moral tersebut dia tidak bisa dialihkan selagi pencipta tersebut masih hidup. Tapi peralihan hak moral ini bisa terjadi ketika pencipta ini meninggal dunia melalui wasiat, hibah, dan wakaf. Sedangkan pemegang hak cipta maksudnya adalah hak yang dikelola hanyalah hak ekonomi, atau dengan kata lain adalah hak yang untuk melakukan komersialisasi suatu ciptaan. Pencipta ini dapat mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain. Inilah yang biasa kita sebut sebagai lisensi. Nah, itu tadi 3 prinsip dasar hak cipta. Yang pertama, kalau saya mau ulang, bahwa yang namanya hak cipta itu dia bersifat otomatis atau tunduk pada stelsel deklaratif, bukan konstitutif. Yang kedua, dia itu adalah hak eksklusif. Di dalamnya adalah hak ekonomi dan hak moral. Yang ketiga yaitu pembedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta. Dapat saja pencipta itu sebagai pemegang hak cipta, tapi dapat saja juga pencipta itu berbeda dengan pemegang hak cipta. Yang selanjutnya yang harus Anda pahami, saudara-saudara sekalian, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta. Hak yang berkaitan dengan hak cipta ini sebenarnya biasa disebut sebagai hak terkait atau related rights. Hak yang berkaitan dengan hak cipta adalah hak eksklusif sebenarnya bagi pelaku pertunjukan, produser, fonogram, atau lembaga penyiaran. Pelaku pertunjukan itu maksudnya adalah seorang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan pergerakan suatu pertunjukan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, memainkan karya musik, drama, tari sastra, dan lain-lain. Ketika misalnya musik itu diciptakan oleh seseorang, bisa saja musik tersebut kemudian setelah memperoleh izin kemudian dipentaskan, baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama. Yang kedua ada produser fonogram. Produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara lainnya. Nah, ini juga disebut sebagai hak terkait. Kemudian ada lembaga penyiaran. Ini saya kira jelas saudara-saudara sekalian. Oke, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup perlindungan hak cipta. Sebelum menceritakan ruang lingkup perlindungan hak cipta, saya akan cerita apa sih definisi hak cipta itu. Hak cipta itu disebutkan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Saya sudah jelaskan tadi apa itu prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa ciptaan itu sebenarnya adalah setiap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dihasilkan dari inspirasi atau kemampuan pikiran atau imajinasi manusia yang direalisasikan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu, hak cipta yang dilindungi sebenarnya hak cipta yang direalisasikan dalam bentuk nyata. Ketika dia masih dalam pikiran, maka sebenarnya dia tidak bisa dilindungi. Kemudian apa saja ciptaan yang dilindungi? Ciptaan-ciptaan yang dilindungi itu adalah karya tulis, karya lainnya, karya seni, audiovisual, drama, koreografi, fotografi, komposisi musik, dan karya-karya rekaman. Sedangkan yang bukan dianggap hak cipta yaitu hasil rapat terbuka lembaga negara, kemudian peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, kemudian ada putusan pengadilan, kemudian ada kitab suci dan simbol keagamaan. Nah, tata cara pendaftaran hak cipta itu administratif sekali sebenarnya. Misalnya mengisi form hak cipta, pengajuan pendaftaran dan lain-lain. Sampai kemudian membayar biaya permohonan pencatatan hak cipta. Kemudian lama perlindungan hak cipta itu biasanya kalau dia karya siaran dia 20 tahun. Sedangkan kalau seni terapan biasanya dia 25 tahun. Sedangkan karya fotografi, potret karya audiovisual, kemudian permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, itu semua 50 tahun. Sedangkan buku, pamflet, semua karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, dan lain-lain itu dibedakan. Kalau dia perorangan, jangka waktu perlindungannya itu 70 tahun. Sedangkan kalau dia badan hukum, jangka perlindungannya itu 50 tahun. Perlu pula dipahami bahwa sebenarnya yang namanya hak moral itu sebenarnya sifatnya abadi dalam perlindungannya. Sedangkan yang memiliki waktu tadi itu adalah perlindungan dari segi hak ekonomi. Nah, saya kira itu seputar cerita kita tentang hak cipta. Semoga konten ini bermanfaat untuk Anda, teman-teman sekalian. Jangan lupa kalau konten ini menarik, silahkan di subscribe, like, dan share. Jangan lupa untuk menantikan konten-konten selanjutnya yang berkaitan dengan hukum.